Tempo, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus, sejahtera terus. Gimana nih lebarannya? Selamat Idul Fitri bagi kalian yang merayakan ya. Kita berjumpa lagi di program Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore seperti biasa bersama saya Jihan yang akan menemani kamu semua ngobrol dan juga diskusi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, tentunya acara ini bisa banget kalian saksikan di kanal YouTube Tempo Media, tempo.co dan juga Facebook Tempo Media setiap akhir pekan ya. Dan acara ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan supaya bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, ngomong-ngomong, sahabat Tempo, pembaca ini memang tidak bisa banget dipisahkan dari pemberitaan ya. Dengan kata lain, pembaca ini adalah para pemangku kepentingan utama dari pemberitaan. Karena itu, pembaca selayaknya diperlakukan istimewa dan diberikan tempat untuk bersuara. Di Tempo sendiri, kami menyediakan ruang khusus bagi para pembaca untuk berinteraksi langsung dengan redaksi. Ruang itu ada di sejumlah grup Telegram yang dibentuk sesuai dengan topik-topik tertentu. Nah, pembaca bisa mengikuti grup percakapan tersebut sesuai dengan topik yang diminati. Misalnya saja ada topik seni, budaya, ekonomi, lingkungan, hingga otomotif nih. Nah, dengan begitu interaksi pembaca dan redaksi tidak lagi hanya melalui perantara media sosial saja, tetapi bisa juga dengan langsung berhubungan dua orang. Dengan begitu, interaksi pembaca dan redaksi tidak lagi hanya melalui perantara media sosial atau kalau dulu ini adanya bentuknya adalah surat redaksi gitu ya. Para pembaca bisa langsung memberikan respons atas suatu isu atau berita-berita di grup tersebut dan langsung ditanggapi oleh redaksi. Nah, kira-kira seperti apakah ruang partisipasi pembaca dan bagaimana ya pola interaksinya? Kita akan langsung ngobrol tentunya nanti, tapi sebelum itu kita akan saksikan bersama video yang lewat satu ini. Di era industri media digital masa kini, pembaca tak bisa dipisahkan dari pemberitaan. Dengan kata lain, pembaca adalah pemangku kepentingan utama pemberitaan. Karena itu, pembaca selayaknya diperlakukan istimewa dan diberi tempat untuk bersuara. Di Tempo, kami menyediakan ruang khusus bagi pembaca untuk berinteraksi langsung dengan redaksi. Ruang itu ada di sejumlah grup Telegram yang dibentuk sesuai topik tertentu. Pembaca Tempo bisa mengikuti grup percakapan tersebut sesuai topik yang diminati. Ada seni dan budaya, ekonomi, lingkungan, hingga otomotif. Dengan begitu, interaksi pembaca dan redaksi tak lagi melalui perantara media sosial atau kalau dulu surat redaksi. Kini, pembaca bisa langsung memberikan respons atas suatu isu atau berita di grup tersebut dan langsung ditanggapi redaksi. Pihak redaksi bisa membeberkan cerita di balik berita atau apapun soal yang menjadi pertanyaan para pembaca. Misalnya, alasan dan dasar pemikiran sebuah peristiwa layak ditulis dan diberitakan. Melalui pola komunikasi ini, pembaca akan mendapat informasi yang jauh lebih lengkap dan mendalam. Bagi pihak redaksi, respon dan masukan dari pembaca bisa juga menjadi masukan untuk menentukan arah pemberitaan selanjutnya. Inilah interaksi dua arah yang saling menguntungkan dan menguatkan antara media dan pembacanya. Baik, Sobat Tempo, seperti biasa kami akan menghadirkan narasumber-narasumber istimewa untuk kita ngobrol bareng di sini. Seperti di episode kali ini kita akan membahas soal partisipasi pembaca di ruang redaksi. Ada siapa saja sih? Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Kang Anton Septian, redaktur eksekutif Tempo.co yang juga merupakan seorang project leader dari program Tempo Komunitas. Halo, Kang Anton. Ini kami biasanya manggilnya Kang Ansep nih. Halo, Kang Ansep. Apa kabar? Selamat Lebaran. Halo, apa kabar? Selamat Lebaran juga. Selamat sore kepada para pemirsa dimanapun berada. Baik, terima kasih Kang sudah bergabung. Nanti kita akan ngobrol tentunya. Yang pertama ada Kang Ansep, yang kedua ada Mas Yuda Iqbal dari tim Tempo Komunitas. Halo Mas Yuda. Halo, selamat sore Kak Jihan. Selamat sore, selamat Lebaran juga. Maaf lahir batin juga. Wah, thank you banget Mas Yuda sudah gabung ya. Kemudian ada lagi Mas Nur Cahyo Kumolo, manajer Tempo Komunitas. Halo Mas Cahyo. Halo Mbak Dian. Halo, selamat sore. Sehat ya Mas Cahyo ya? Selamat sore. Selamat Lebaran juga. Maaf lahir batin. Baik, nah nanti Kang Ansep, Mas Yuda dan juga Mas Cahyo ini akan ngobrol bareng tentunya dengan tema kita hari ini gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita akan saksikan bersama video berikut ini.
Sobat Tempo, ngomongin soal partisipasi pembaca di ruang redaksi ini adalah sesuatu yang mungkin sering atau pernah kita dengar sebelumnya begitu ya, tapi secara bentuk tuh kita nggak terlalu tahu ya seperti apa begitu. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan ketiga orang langsung tadi, ada Kang Ansep, kemudian Mas Yuda dan juga Mas Cahyo. Saya pertama akan ke Kang Ansep dulu nih. Kang Ansep mungkin pertama-tama boleh di-share kepada pemirsa atau sahabat Tempo begitu ya tentang apa itu Tempo Komunitas, sejak kapan mulai ada, kemudian apa latar belakangnya, dan bagaimana sih bentuknya begitu? Ya, Tempo Komunitas, lebih tepatnya ya, komunitas pembaca Tempo, kita bentuk berdasarkan kesadaran yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Jihan, bahwa kita ingin melibatkan lebih jauh pembaca di dalam proses pemberitaan begitu ya, tidak cuma sekedar audiens yang menyimak di ujung ya, output berita yang telah ditulis atau dibuat, tapi juga sebisa mungkin kita merangkul mereka sejak proses pembuatan berita. Dengan demikian berita yang kita buat itu semakin relevan dengan kebutuhan pembaca begitu ya, karena kita dari awal juga menyaring, menangkap ide-ide dari teman-teman pembaca yang dalam hal ini kami fasilitasi dalam sebuah grup Telegram yang bukan hanya satu arah ya. Kalau teman-teman mengikuti kanal Telegram itu ada yang sifatnya satu arah, di mana publisher itu cuman menayangkan atau memposting berita-berita yang telah terbit ya, tapi pembaca tidak ada kesempatan untuk berinteraksi kecuali di kolom komentar begitu ya. Nah, di konsep kami pembaca bukan cuma sekedar penerima ya atau resipien dari berita yang kita publikasikan, tapi dia bisa langsung berinteraksi di dalam grup tersebut, yang mana di dalam grup tersebut juga ada redaksi dari kanal atau desk terkait begitu ya, di grup Teroka, itu adalah grup Telegram buat komunitas pembaca seni dan budaya, ada redaktur seni budaya dari majalah Tempo, juga dari koran Tempo, dan ada teman juga yang dari tempo.co begitu ya. Sehingga ketika mereka berdiskusi lebih jauh atau merespon atau ingin bertanya lebih jauh tentang suatu berita yang baru dipublikasikan, itu bisa langsung ditanggapi oleh penulisnya gitu, oleh editornya gitu. Itu pasca terbit begitu ya. Jikapun bukan tentang berita yang telah ditayangkan, di grup tersebut bisa juga terjadi interaksi, diskusi, yang mana kalau kemudian diskusinya itu menarik, bagus ya, mengerucut pada tema-tema yang kemudian kita ketahui ya dari sisi redaksi ini adalah topik atau isu yang sedang digemari pembaca, itu bisa juga kita angkat untuk kemudian kita jadikan bahan dalam proses berita gitu ya, karena dari situlah kita kemudian bisa juga mengukur suatu isu ini relevan atau tidak dengan pembaca begitu ya. Karena sebelumnya untuk mengetahui apa yang relevan bagi pembaca, kita melihatnya dari metrik ya, dari Google Analytics, dari yang lain-lain ya, agar berita yang kita buat itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan pembaca begitu. Tapi itu dari sisi keterbacaan begitu ya. Nah, di grup Telegram ini yang terjadi, mereka bisa langsung mengkomunikasikan, mereka bisa langsung menyampaikan, mereka bisa langsung bicara mengenai hal yang menjadi concern mereka saat itu begitu ya. Sehingga redaksi dalam hal ini kemudian menyerapnya, membawanya ke dalam rapat redaksi untuk didiskusikan lebih jauh, dan bila mana itu kemudian diusulkan, itu bisa menjadi sebuah bahan liputan seperti itu. Jadi sifat atau komunikasi publisher atau penerbit atau media massa kepada pembaca itu tidak cuma di ujung ya ketika berita itu selesai ditayangkan begitu, tapi bahkan bisa terjadi di awal begitu ya, untuk atau dalam rangka menyerap ide-ide dari mereka seperti itu. Dan sebenarnya proses ini kan sebenarnya sudah pernah terjadi gitu ya dalam bentuk yang lain ya. Misalnya di Tempo itu ketika kita membuat sayembara cover Tempo untuk edisi khusus misalnya ya, itu kan juga bagian dari kita mencoba melibatkan partisipasi audiens begitu ya. Atau ketika kita surat pembaca menanggapi suatu isu, itu juga bagian dari interaksi begitu ya. Tapi untuk kedua hal yang tadi itu ada semacam jarak atau gap yang mana
komunikasi itu bisa tidak langsung terjadi begitu ya, dan ada semacam proses moderasi karena bisa jadi pesannya itu tidak langsung sampai kepada si penulis berita atau si editor berita ya, tapi ke redaksi secara umum gitu. Nah, di grup Telegram ini yang kita bagi berdasarkan minat, topik, dan rubrikasi, pembaca bisa langsung berdiskusi dengan editor dan penulis. Seperti itu Mbak Jihan, nanti bisa ditanyakan lebih jauh. Baik, nah Kang Anton tadi kan disebutkan bahwa Tempo ini cukup mementingkan keterlibatan dari audiens begitu ya. Nah, apakah sejauh ini yang sudah terjadi itu memang ada manfaat yang sudah didapat oleh Tempo begitu ya dengan adanya melibatkan audiens ini sendiri? Ya, saya contohkan ketika misalnya di sebuah grup, di kita ada beberapa grup yang telah terbentuk ya, ada grup seni budaya, ada grup ekonomi, ada grup lingkungan, ada grup cek fakta, ada juga grup tentang perempuan ya, grup Cantika, dan yang terakhir adalah grup Go Auto tentang otomotif seperti itu. Di dalam sebuah grup, di dalam grup tersebut pada suatu ketika ada diskusi tentang mobil listrik begitu ya. Nah, dari situ kita bisa kemudian mengukur bahwa memang isu tentang mobil listrik ini sedang ramai diperbincangkan oleh audiens kita gitu, yang mana mereka banyak bertanya, banyak kemudian meminta redaksi ataupun siapapun yang punya informasi tentang mobil listrik itu memberikan pemahaman lebih kepada mereka ya, karena ternyata konsep ataupun spesifikasi bahkan dan yang terkait dengan produksi, bahkan hal terkait dengan mesin begitu ya, itu tidak dipahami oleh semua audiens begitu ya, meski mereka penikmat otomotif begitu. Nah, dengan adanya diskusi tersebut, redaksi kemudian bisa menangkap pesan bahwa pembaca itu membutuhkan informasi yang lebih detail, yang lebih mendalam mengenai mobil listrik seperti itu ya. Nah, ini kemudian dibawa ke ruang redaksi untuk diusulkan agar kita membuat berita-berita serupa ya dengan angle-angle yang seperti saya sampaikan tadi ya, sesuai dengan kebutuhan pembaca. Itu baru satu contoh kecil ya. Di dalam contoh dalam grup lain, misalnya tentang di grup lingkungan juga sama begitu, ada banyak hal yang kemudian audiens itu ataupun anggota grup itu bertanya kepada redaksi dan mengusulkan agar redaksi menulis mengenai misalnya pencemaran di suatu wilayah tertentu begitu ya, ataupun kondisi lingkungan di suatu wilayah tertentu yang kemudian itu dibawa oleh teman-teman redaksi untuk didalami lebih jauh begitu dan dibawa ke rapat agar bisa disetujui untuk jadi bahan liputan. Seperti itu Mbak Jihan. Baik, menarik Kang Ansep ya. Jadi memang manfaatnya banyak sekali ternyata untuk Tempo sendiri bisa mendapatkan informasi-informasi baru, dan untuk para audiens sendiri bisa lebih detail nih, lebih spesifik mana yang pengen mereka sajikan dari Tempo begitu ya. Baik Kang Ansep, saya akan ke Mas Yuda dulu nih. Mas Yuda mungkin juga boleh cerita nih Mas soal bagaimana sebetulnya Tempo ketika sedang berinteraksi dengan pembacanya, atau mungkin sebelum sampai di situ gitu ya. Ada nggak sih bedanya ketika dulu Tempo berinteraksi dengan pembaca dengan model yang lama dengan yang sekarang itu apa begitu? Silakan Mas Yuda. Ya, terima kasih. Ya jauh berbeda dengan dulu, apalagi sekarang ditambah dengan adanya media sosial ya. Jadi sekarang antara media dan juga audiens itu bisa langsung berinteraksi, entah lewat kolom komentar atau entah lewat DM dan lain-lain. Nah, karena bentuk interaksinya itu Tempo itu ketika isu naik, kami tidak hanya menghadirkan isunya saja ataupun beritanya saja, tapi kami juga meminta pendapat dari para audiens mengenai isu tersebut, apa pendapat mereka. Seperti contohnya ketika isu mengenai Indonesia ibu kota baru ya, kami meminta pendapat dari audiens apakah ini tepat dilakukan, dan itu sangat banyak respon dari audiens mengenai hal tersebut. Nah, dari tersebut di sosial media tersebut kan cuma satu arah. Nah, kami berharap akhirnya ada interaksi dua arah kan, nggak cuma sekedar dari kami ke audiens menjawab pendapatnya, lalu setelah itu selesai gitu. Jadi kami berharap ada interaksi lebih, lalu hadirlah di Tempo komunikasi ini seperti itu Mbak Dian.
Berarti artinya interaksi melalui media sosial aja tuh enggak cukup gitu ya, karena cuma satu arah gitu Mas Yuda. Betul, sangat sangat tidak cukup karena kami sadar bahwa interaksi sekali lagi sosial media ya ataupun media sosial bentuknya harusnya bersosialisasi kan, ada timbal balik, ada obrolan 1, 2, 3 lebih daripada itu. Jadi kalau cuma sekedar satu arah, apalagi cuma di sosial media yang banyak sekali interaksinya macam-macam bentuknya, ada yang setuju, ada yang marah-marah, ada yang lain-lain, itu kan cuma di sosial media doang, malah kita jadi salah arti bisa seperti itu. Nah maka lebih baik dipindahkan platformnya, kita bikin funnelingnya lewat platform yang lain sehingga lebih terjaga obrolannya, lebih terjaga apa yang akan didiskusikan, ada moderatornya, jadi nggak sekedar obrolan kosong belaka seperti itu. Jadi di baik, ada moderator juga yang menjaga ini ya, menjaga alur diskusi gitu ya. Betul, agar tidak keluar dari topik diskusi di grup tersebut ya. Misalnya lagi teroka ya, bahasannya tentang seni, film ataupun budaya, ya udah kita fokusnya di situ aja, jangan membahas yang lain-lain seperti itu. Jadi kalau cuma di sosial media kayaknya itu nggak bisa deh dilakukan karena itu platformnya terlalu bebas, semua orang bisa mengaksesnya. Nah, sedangkan kita ubah, kita pindahkan ke platform yang lebih spesifik, yang lebih spesial, sehingga bisa lebih intim berinteraksi dengan redaksi seperti itu. Baik. Oke, thank you penjelasan Mas Yuda. Aku akan geser lagi ke Mas Cahyo sekarang ya. Mas Cahyo mungkin juga bisa cerita soal bagaimana pengalamannya begitu mengelola grup komunitas pembaca Tempo yang ada saat ini. Ya, terima kasih Mbak. Untuk mengelola pembaca Setia Tempo ini, kami mengakomodir semua keminatan dan tiap-tiap pembaca. Saat ini sudah ada 7 grup dari masing-masing minat pembaca yang sudah berjalan aktif dan saling berinteraksi seperti itu. Dan seperti grup Teroka, itu komunitas seni dan budaya, lalu grup Go Oto, komunitas otomotif, grup Satu Bumi, komunitas lingkungan, grup Urbana, komunitas isu perkotaan di Indonesia, lalu juga ada grup Sinyal Pasar, komunitas ekonomi dan bisnis, grup Cek Fakta, komunitas informasi hoax dan disinformasi, lalu grup Cantika, komunitas seputar perempuan, lifestyle, kesehatan yang bersumber langsung dari website Cantika. Dan dalam waktu dekat kami akan berencana membuka 2 grup komunitas kembali, grup Indonesiana Tempo, komunitas pengguna sebuah blog seperti itu di indonesiana.id yang dimiliki Tempo saat ini. Lalu yang ditunggu-tunggu sekali dari semua audiens, semua members yang ada di grup komunitas ini, pembentukan grup dari Politik Tempo, komunitas informasi Politik Tempo, seperti itu. Jadi kami masih menyiapkan 2 grup ini dengan cukup baik. Oke, baik. Ternyata cukup banyak ya jumlahnya ya. Cukup banyak, Mbak. Banyak banget ya. Oke, baik. Nah, Mas Cahyo sendiri kalau melihat dari sekian banyak grup grup Telegram yang ada itu, sebetulnya secara garis besar mungkin ya, seperti apa sih antusias dari para anggota yang sudah tergabung di grup-grup ini? Apakah mereka cukup aktif atau ya banyak banget sebenarnya yang gabung tapi tidak cukup aktif untuk berdiskusi atau gimana tuh Mas? Kalau sebetulnya sih pada awalnya mereka bergabung, mereka sedikit mungkin kebingungan karena kita memberikan sebuah informasi ini grupnya tentang apa, terus di berbeda-beda grup kita berikan tentang isu lingkungan, ini hanya membahas lingkungan, ini hanya membahas topik-topik tertentu berbagai grup, jadi mereka mulai aktif berinteraksi dengan sesuai arah, namun juga beberapa kali masih ada yang berinteraksi seperti itu di luar dari topik yang ada di grup. Tapi sejauh ini untuk respon pembaca langsung, sejauh ini selama 6 bulan kita melakukan soft launching seperti itu, responnya sangat positif sekali. Pertumbuhan Tempo komunitas ini setiap bulannya juga perkiraan 10% sampai dengan 15% dari penambahan anggota grup dari bulan ke bulan, dan juga interaksinya juga terus meningkat dari minggu ke minggu secara berkelanjutan seperti itu. Saat ini kami mengelola sekitar 7.768 anggota
pembaca setia Tempo yang tergabung di 7 grup komunitas seperti itu, dan masih akan ada yang beberapa bergabung kembali. Jadi agak kesulitan memang kalau ketika topik yang kita postingkan sedikit berbelok, jadi kita harus memaksa mereka mengarahkan kembali untuk di jalur diskusi itu, gitu Mbak. Oh Kira-kira. baik, jadi seperti yang tadi Mas sudah bilang ya, ada yang Iya, betul. mengembalikan ke arah atau jalur utama diskusinya seperti apa. Oke baik, thank you ceritanya Mas Cahyo ya, dan nanti aku akan tanya-tanya lagi ke Kang Ansep, kemudian Mas Yuda dan juga Mas Cahyo, tapi di segmen selanjutnya. Tapi bagi pemirsa atau sahabat Tempo yang punya pertanyaan, silakan kalian ketik pada kolom komentar YouTube atau Facebook Tempo, karena nanti 10 komentar pertama dari sahabat Tempo akan mendapatkan free langganan Tempo Digital Platinum selama 1 bulan. Kemudian bagi pertanyaan-pertanyaan terbaik yang dipilih akan mendapatkan free langganan Tempo Digital Platinum selama 3 bulan. Pertanyaan dari teman-teman semua dari sahabat Tempo nanti akan dibacakan dan juga akan dijawab langsung oleh para narasumber. Kita akan segera kembali di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Ya, Sobat Tempo, Anda masih bergabung bersama saya, Dewi Jihan, masih di Kopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore yang saat ini sedang membahas tema tentang partisipasi pembaca di ruang redaksi. Nah, masih ada Mas Anton, Mas Yuda, dan juga Mas Cahyo di sini. Saya akan kembali ke Kang Anton Septian. Kang Ansep, sebetulnya apa keuntungan dari, ini mungkin boleh dijelaskan lagi ya, keuntungan dari teman-teman wartawan nih, atau reporter begitu yang di lapangan ya, bisa berinteraksi dengan pembaca secara langsung. Kalau tadi disebutkan mereka-mereka yang nulis beritanya sendiri nih bahkan bisa ngobrol langsung dengan anggota grup yang ada di Telegram ya. Nah itu apa aja manfaat yang bisa diperoleh dari pembaca kepada teman-teman reporter ini? Ya, dari sisi redaksi tentu saja ketika mereka berinteraksi secara langsung dengan pembaca, mereka bisa jadi lebih memahami apa kebutuhan pembaca seperti itu. Jadi berita-berita yang ditulis, isu-isu yang ditulis itu menjadi lebih relevan bagi pembacanya, itu yang pertama ya. Tapi dalam proses yang lebih teknis sebenarnya ketika mereka berinteraksi, mereka menyerap ide-ide, mereka menyerap atau keinginan dari pembaca akan sebuah isu, sehingga kemudian di redaksi ketika mereka rapat, mereka bisa mengusulkan ide yang sudah dicetuskan oleh pembaca tersebut. Tentu lewat sejumlah pengujian ya, apakah gagasan tersebut didukung oleh data awal yang cukup dan lain-lain begitu ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana redaksi bisa mendapatkan keuntungan ketika berinteraksi dengan audiens di grup Telegram. Di luar itu ada hal-hal lain yang sifatnya terkait dengan performa begitu ya. Ketika kita mendiseminasikan tulisan itu juga bisa mendatangkan traffic ya atau performa terhadap tulisan yang diproduksi tersebut. Jadi tugas redaksi
itu tidak selesai ketika tulisannya disetorkan kepada editor ya, atau editor selesai mengeditnya dan menyetorkannya ke bahasa ya, atau setelah tulisan tersebut di layout oleh desain ya dan kemudian dipublikasikan ya. Nah, tugas redaksi sekarang itu dari hulu sampai hilir gitu ya. Jadi tidak cuma di proses produksi, tapi sampai pada proses pasca produksi begitu. Nah, dengan demikian mereka punya tanggung jawab juga untuk kemudian menyiarkan atau mendesimasikan tulisannya agar bisa lebih banyak menjangkau pembaca begitu ya. Kalau dulu udah kita selesai nulis pulang tidur gitu ya. Tulisan apakah dibaca atau enggak ya itu urusan teman-teman tim media sosial yang memblastnya di medsos seperti itu ya, atau bahkan ya itu urusannya Google ya ketika misalnya SEO-nya udah terpenuhi, kemudian ada yang searching dan kemudian mengklik. Jadi tidak selesai sampai di sana, melainkan sampai di ujung, di hilir sekali ketika kita berinteraksi atau menjalin interaksi dengan audiens ya, ketika kita mendiseminasikan tulisan kita. Dengan begitu tulisan kita sekali lagi bisa lebih menjangkau lebih banyak pembaca agar kemudian bisa memberikan impact yang lebih ketimbang hanya pada segelintir orang begitu ya. Kalau dulu kan kita nggak tahu nih audiens kita siapa gitu, siapa pembaca kita nggak tahu itu karena parameternya itu udah terlalu jelas ya. Baru kemudian ketika ada mesin analitik mulai kelihatan tuh siapa audiens kita begitu. Nah, ketika kita kemudian membentuk grup Telegram ini, kita makin mengetahui lagi siapa pembaca tulisan kita karena wujudnya ada, orangnya ada, dan orangnya itu ngobrol dengan kita begitu ya. Kalau sebelumnya kan enggak ya, sebelumnya kan cuma angka-angka aja yang kemudian kita tafsirkan bahwa pembaca lebih menyukai ini, pembaca lebih menyukai itu dan sebagainya. Tapi tidak ada komunikasi gitu ya antara kita dengan audiens gitu. Nah, ini kita langsung membawa mereka ke sebuah ruangan di mana dalam ruangan itu ada redaksi yang memproduksi berita tersebut ya, sehingga kemudian aspirasinya, gagasannya, kritiknya bahkan bisa kita tampung sekaligus tuh. Memang sebelumnya ada media sosial, tapi seperti yang dibilang oleh rekan Yuda tadi, di media sosial itu terlalu luas begitu ya, siapapun bisa nimbrung dan kadang diskusinya nggak terlalu terarah begitu ya. Seperti itu. Kemana-mana gitu kan. Betul, tapi ketika kita bawa mereka ke dalam sebuah grup khusus yang sesuai peminatan gitu ya, grup seni budaya, grup ekonomi bisnis, dan yang lain-lain, diskusinya menjadi lebih terarah dan menjadi lebih produktif dan lebih bermanfaat begitu ya, memberikan pengetahuan bagi kami di redaksi, memberikan pengetahuan bagi anggota grup yang lain yang menyimak ya meski pasif misalnya, atau bahkan juga memberikan manfaat yang tidak kita sangka-sangka juga, misalnya di antara para anggota grup itu kemudian mereka berjejaring gitu ya, mereka berkenalan sendiri gitu ya, karena saya perhatikan di sebuah grup misalnya diskusinya itu sudah mandiri, jadi tidak lagi sekedar dipantik atau dipancing oleh para admin, tapi di antara mereka kemudian mengobrol, menanyakan isu, dan anggota grup yang lain menimpali dan memberikan informasi begitu, sehingga kami yang ada di semua grup ini memperhatikan dan ikut menyimak dan mengambil manfaatnya juga ya. Kita banyak mengambil manfaat mendapatkan pengetahuan yang kita sebelumnya nggak ketahui itu. Ternyata pembaca ini menyimpan sekali banyak informasi yang kemudian berguna bagi kita. Jadi kita ikut menikmati, kita ikut menangkap, ikut menuai hasilnya gitu ya. Sementara mereka berdiskusi sendiri yang inilah yang kemudian sebenarnya ingin kita kreasikan sejak awal gitu ya, bahwa diskusi itu tidak harus terjadi antara redaksi dan pembaca, bahkan di antara pembaca sendiri gitu ya, sehingga sekali lagi grup ini memberikan manfaat yang besar, yang luar biasa bagi seluruh membernya, seluruh anggotanya, seperti itu. Baik, luar biasa, seru banget, nggak cuma bermanfaat tapi juga pokoknya seru lah ya. Nggak kebayang tadi kalau sesama pembaca aja mereka juga bisa aktif berdiskusi satu sama lain, keren banget. Nah, tapi Kang Ansep, pertanyaannya kemudian adalah ini kita jujur-jujuran aja gitu ya, bahwa kita tahu Tempo ini adalah media yang cukup kritis, sehingga teman-teman wartawan atau penulisnya juga kadang-kadang juga suka menjadi sasaran dari pihak-pihak yang mendapatkan imbas lah dari tulisan mereka gitu. Nah,
apakah dengan interaksi secara langsung tadi lewat grup Telegram atau bahkan misalnya sekedar dari lewat media sosial saja begitu ya, itu bisa membuka akses pihak-pihak tersebut yang tadi kurang nyaman dengan pemberitaan Tempo tadi untuk bisa menyerang wartawan atau menyerang redaksi Tempo itu sendiri? Ya, risiko itu memang ada begitu ya, tapi tanpa grup Telegram pun ya, pihak-pihak yang tidak suka pada kita bisa saja kemudian menyerang lewat apa namanya, peretasan ya, nomor WA begitu ya, atau bullying ya, atau doxing di akun media sosial kita begitu ya. Nah, kalau dicari-cari pasti ada risikonya begitu ya. Tapi kemudian di grup Telegram ini meski penulis atau editor itu bisa langsung berkomunikasi dengan pembaca, ada semacam fitur di Telegram di mana fitur tersebut bisa menyembunyikan nomor kita gitu ya. Meski kita bergabung dalam sebuah grup, tapi nomornya itu tidak ter-share, tidak terungkap ke seluruh peserta grup sehingga mereka bisa apa namanya hanya bisa berkomunikasi lewat Telegram aja dan itu di grup saja gitu ya. Karena ketika itu ada juga yang beberapa yang japri tapi tidak ada yang sampai kemudian menyerang gitu ya. Kalaupun kemudian mereka bertanya lebih jauh japri, biasanya kita arahkan lagi misalnya agar pembaca yang lain ikut mendapatkan manfaatnya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebaiknya disampaikan di grup Telegram gitu ya. Jadi kita batasi aja komunikasinya supaya seluruh interaksi terjadi di grup Telegram seperti itu. Itu satu hal ya. Nah, yang juga menarik sebenarnya ketika mereka menjadi anggota grup Telegram, sebenarnya mereka telah mengalami semacam seleksi gitu ya. Karena tidak semua orang bisa mengikuti grup Telegram ya. Nah, yang bisa mengikuti grup Telegram adalah mereka yang telah memiliki Tempo ID ya, atau sudah terdaftar sebagai register user gitu ya, baik yang mereka yang pelanggan atau mereka yang mendaftarkan diri supaya mendapatkan kesempatan untuk membaca beberapa artikel secara gratis seperti itu. Nah, ketika mereka sudah mendaftar, ketika mereka sudah ada dalam database sebagai register user, mereka kemudian akan dikirimi link lewat newsletter ya, lewat email blast gitu ya. Nah, dengan link tersebutlah kemudian mereka masuk untuk kemudian menjadi anggota grup Telegram. Jadi linknya ini bukan link yang terbuka buat umum ya untuk saat ini, tapi memang link yang dikirimkan secara khusus kepada mereka yang telah mensubmit ya, telah register ya, telah mengirimkan email, telah mengirimkan biodata, baik sebagai pelanggan ataupun ya sebagai non pelanggan yang ingin membaca beberapa artikel gratis per bulan begitu ya. Sehingga sebenarnya ketika mereka terdaftar di grup Telegram gitu ya, mereka sebenarnya sudah terrecord gitu ya, datanya itu di kita juga gitu. Jadi tidak sembarang orang kemudian bisa bikin kacau sebuah grup gitu ya, karena identitasnya juga telah terdaftar seperti itu. Jadi berbeda dengan media sosial yang mana setiap orang bisa menyerang secara sporadis gitu ya, secara anonim begitu ya. Nah, di grup Telegram ini karena ini lebih selektif masuknya dan prosesnya lebih rumit sehingga kemudian tidak semua orang bisa menjadi anggota grup itu ya. Bahkan ketika kita sengaja bagi grupnya ini menjadi beberapa tergantung dari minat dan rubrikasinya juga agar diskusinya makin terarah ya sesuai dengan topik grup gitu ya. Jadi yang lingkungan hanya terjadi di grup lingkungan saja gitu ya. Seni budaya hanya di grup seni budaya saja, ekonomi juga demikian, tidak kemana-mana gitu ya. Bila mana kemudian ada yang diskusinya itu menyimpang atau tidak sesuai dengan topik diskusi grup, nah biasanya admin menegur agar anggota grup yang demikian itu tidak memposting hal seperti itu. Kalau enggak bisa di-ban gitu ya, bisa dihapus postingannya begitu ya. Nah, tapi juga kalau sudah keterlaluan begitu, dia memposting sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita junjung ya, seperti mempromosikan kekerasan dan sebagainya, kita udah secara otomatis pasti akan langsung delete chatnya seperti itu. Demikian juga kalau ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan diskusi di grup ya, ada diskusi grupnya tentang otomotif tapi dia
nyebar link tentang lingkungan, misalnya link-linknya kita hapus gitu. Jadi mereka hanya boleh bukan link yang terkait dengan diskusi grup. Supaya apa? Supaya diskusinya itu sekali lagi produktif ya, tidak banyak atau tidak ada yang nyampah sehingga membuat orang yang lain menjadi tidak nyaman mengikuti grup tersebut. Baik, jadi supaya efektif dan produktif, nggak cuma tadi diseleksi siapa aja yang bisa gabung di grupnya, tapi juga kalau misalkan ada informasi-informasi yang di luar dari tema, juga bisa di-ban gitu ya, Kang. Dan tadi, yang paling penting adalah dibuat grup masing-masing sesuai dengan minatnya supaya lebih terarah ngobrolnya. Mantap. Oke deh, aku geser lagi ke Mas Yuda sekarang, Kang Asep. Nah, Mas Yuda mungkin juga boleh share gitu ya. Ini kan kalau kita bayangin di grup Telegram, kalau tadi ada sekitar 7 ribuan anggota, terus kemudian ada 7 grup, nah masing-masing grupnya aja tuh udah banyak banget orangnya tuh, Mas Yuda ya. Nah gimana caranya supaya dengan adanya banyak kepala ini, nanti kalau misalkan mereka punya pendapat masing-masing yang beda-beda gitu ya, itu nggak terjadi ribut, ricuh, ataupun berantem. Gimana tuh caranya Mas Yuda? Ya, bersyukurnya para audiens Tempo ini udah dewasa-dewasa ya. Jadi hal-hal itu tuh yang kita khawatirkan sangat minim terjadi untuk hal-hal tersebut. Dan juga yang pertama ketika biasanya para members datang di grup, itu Mas Cahyo sudah menuliskan peraturan dulu di grup, peraturan-peraturan apa saja yang harus ditaati oleh para member di grup. Itu harus setiap ada member baru kita posting ulang, ada member baru kita posting ulang, sehingga untuk terus mengingatkan para audiens memang di grup ini ada peraturannya, harus sesuai dengan grup peruntukannya, jadi nggak keluar dari bahasan-bahasan di situ. Lalu juga para audiensnya juga alhamdulillahnya mereka saling mengingatkan, jadi ketika ada postingan di luar bahasan, malah audiens ini yang mention admin ini udah mulai dari keluar bahasan nih, mau diingatkan. Jadi sudah sangat-sangat dewasa sekali para pembaca dari Tempo. Jadi benar-benar akhirnya sekarang udah jadi lebih dua arah gitu akhirnya semua para dari audiens juga para redaksi admin. Jadi sudah tidak ada batas, sehingga beneran sudah terbentuk lah bentuk hubungannya antara media Tempo dan juga para pembacanya seperti itu. Jadi udah kebentuk lah obrol-obrolan. Apalagi misalnya di grup Teroka, grup seni yang biasanya orang-orang ini sangat-sangat idealis dengan seninya gitu. Mereka saling membaur gitu dengan seninya gitu, malah saling sharing mengenai tulisannya gitu, tentang puisi entah tentang apa gitu. Udah sangat membaur sekali gitu. Itu kelebihan para audiens Tempo ya, karena sudah dewasa sekali. Dan juga seperti yang tadi disampaikan Mas Anton juga di awal, sudah disaring, jadi nggak sembarang orang bisa gabung gitu untuk masuk di grup Tempo ini seperti itu. Jadi hasil dari seleksi tadi, disaring tadi, jadinya efektif gitu ya grupnya ya, ngobrolin apa, dan bahkan tadi saling mengingatkan. Aduh seru banget. Oke. Nah Mas Yuda, tapi berdasarkan pengalaman dari Mas Yuda ketika mengelola grup-grup tadi ya, kira-kira apakah para anggota dari grup-grup ini sudah cukup puas begitu dengan apa yang sudah dilakukan sampai saat ini di grup-grup yang dibuat oleh Tempo ini? Saya harap tidak puas, karena agar kami ini bisa terus berkembang gitu. Tidak puas gitu, ayo tidak puas nih para audiens, kayaknya nggak puas deh, kayaknya butuh gini, ngobrolin aja gitu, sehingga bentuk interaksi kami akan terus berkembang. Pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan itu jauh lebih efisien kepada para audiens gitu. Karena misal contoh kita pernah ada pelatihan mengenai penulisan gitu, kami juga kalau nggak salah saya juga share hasilnya apakah para audiens puas atau enggak, dan kami sejauh ini puas gitu. Tapi kami harap para audiens tidak puas, agar terus kami bisa memperbaiki diri jauh lebih baik gitu. Apa yang harus diperbaiki sehingga kami jauh bisa lebih berkembang daripada cuma sekedar bikin grup setelah itu ditinggal gitu. Apa yang harus kami perbaiki, obrolin aja gitu, sehingga kami bisa jauh lebih berkembang dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk para audiens Tempo
seperti itu. Baik, jadi terus menunggu masukan ya dari para audiens Tempo ya. Oke, ditunggu nih ya. Yang hari ini nonton mungkin dan juga sudah bergabung dengan grup-grup Telegram Tempo nih. Kalau punya masukan, ide-ide menarik, rekomendasi sesuatu, langsung aja bilang sama teman-teman redaksi ada di dalam grup ya. Oke, nah aku ke Mas Cahyo sekarang. Mas Cahyo, Mas Cahyo mana nih? Mungkin boleh dijelaskan lagi lebih jauh gitu ya, mungkin lebih detail, kira-kira apa saja sih kegiatan di dalam grup-grup Telegram itu tadi? Oke, Mbak. Kegiatan di masing-masing grup tentunya agak sedikit berbeda-beda karena kami mencoba menyesuaikan keminatan masing-masing anggota di berbagai komunitas pembaca itu, gitu. Tapi yang pasti terus berjalan, kami membuat sebuah interaksi begitu, seperti diskusi, sharing secara langsung dengan redaksi-redaksi Tempo melalui chat dan video call Telegram. Lalu juga kita buatkan sebuah interaksi bentuknya sharing session dan training begitu mengenai cara menulis, fotografi, citizen journalism, investigasi Tempo dan lain-lain. Bahkan di beberapa grup permintaan-permintaan itu hadir dari member sendiri. Contohnya kemarin dari Teroka, mereka mengusulkan sendiri, ayo dong para redaksi atau para yang menghandle grup ini kita buat sebuah diskusi mengenai seni dan budaya yang lebih dalam seperti itu, ataupun di grup urban atau di grup Boto yang mungkin dapat masukan langsung kita buat diskusi seperti ramainya tentang industri otomotif listrik seperti itu. Lalu juga kita buatkan satu diskusi seperti itu, ngobrol santai bersama redaksi dan narasumber dengan narasumber khusus yang cukup ternama gitu. Bahkan juga kita dapat kita dapat satu orang bahkan yang merekomendasikan itu member-member sendiri dari Telegram itu gitu. Seperti itu, Mbak. Oh, baik. Jadi mereka sendiri yang mengajukan permintaan, bahkan mereka bisa menyodorkan rekomendasi nama untuk yang isi diskusinya siapa gitu ya? Iya, betul, luar Mbak. biasa, Jadi Bang. kayak menyambung tadi informasi dari Mas Yuda, betul-betul interaksinya sudah mulai cair dan sudah terjadi dua arah. Nggak hanya mereka memberi masukan, kadang mereka juga memberi sedikit kritik ke kami dan juga memberikan masukan apa yang akan kita bahas. Seperti itu, ada di sebuah grup Urbana seperti itu. Mereka mengusulkan, ayo dong kita bahas tren yang lagi bagus seperti itu, seperti misalnya cafe resto yang hidden games gitu, yang viral. Nah, akhirnya ditulis juga dengan dari redaksi gitu, dapat dari masukan dari pembaca sendiri seperti itu. Oke. Nah, dari tadi tuh kita ngomongin soal manfaat yang bisa didapat dari Tempo. Terus kemudian sebetulnya apa sih manfaat yang bisa diterima oleh teman-teman audiens yang bergabung di grup itu? Selain misalnya tadi bisa mungkin setelah mengajukan, gimana kalau kita bikin diskusi gitu ya. Apalagi sih selain itu, Mas Cahyo? Ya, Mbak. Tentunya kami sangat memikirkan value lainnya seperti itu untuk pembaca setia atau pelanggan setia Tempo. Keuntungan yang bisa langsung didapat pembaca Tempo yang bergabung bersama komunitas Tempo ini, pertama mereka bisa berinteraksi secara langsung dengan redaksi Tempo dan mengenal lebih dekat redaksi Tempo di balik majalah Tempo itu dan koran Tempo dan Tempo.co itu siapa saja seperti itu. Jadi mereka bisa langsung berinteraksi lalu mengetahui lebih dahulu topik-topik hangat apa yang akan dimunculkan di berita Tempo. Jadi sesekali waktu redaksi suka kasih bocoran, minggu depan ada bahasan yang seru ini loh seperti itu. Jadi mereka mendapatkan sedikit informasi sebelum mereka dapat majalah atau bacaan yang secara langsung seperti itu. Lalu mendapatkan keuntungan juga mendapatkan sharing session dan training gratis secara langsung oleh redaksi, mendapatkan keuntungan diskon belanja tentunya di merchant Tempo Store, Tempo Data Science, lalu bisa mengikuti dan mendapatkan diskon untuk Tempo Komunitas dan juga Tempo Institute seperti itu. Lalu yang tentunya value lainnya dari bergabung di komunitas Tempo ini, mendapatkan kesempatan mengikuti beragam undian dan hadiah-hadiah yang diberikan pada saat berinteraksi bersama redaksi Tempo. Jadi undian ini nggak hanya dilakukan dan diberikan secara video atau interaksi secara online. Jadi pada saat kita berinteraksi chat pun kadang kita suka memberi surprise memberikan hadiah-hadiah seperti itu.
Wow, banyak banget ini manfaatnya. Nah, bagi para sahabat Tempo yang sekarang lagi nonton nih dan belum bergabung, ayo buruan gabung nih karena manfaatnya ternyata banyak banget. Termasuk diantaranya tadi nggak cuma secara value aja, tapi juga ada beberapa promo-promo atau diskon-diskon atau kelas-kelas yang sangat bermanfaat ya. Thank you banget Mas Cahyo ya, dan juga tadi ada Mas Yuda, Kang Asep juga. Nah, Sobat Tempo, perbincangan kita ini semakin menarik banget. Tapi ini ya, yang satu hal yang harus kita tahu bahwa Tempo ini adalah satu dari sedikit atau bahkan yang pertama di Indonesia begitu yang mengajak pembacanya berinteraksi secara langsung dengan redaksi. Kita akan masih ngobrolin lagi tentang hal ini nanti di segmen terakhir, di segmen ketiga. Tetap bersama kami masih di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Ya, masih di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Kita akan ngobrol lagi tentunya di segmen terakhir tentang partisipasi pembaca di ruang redaksi. Dan saya akan kembali ke Kang Ansep. Kang Ansep, mungkin tadi sempat disebutkan bahwa partisipasi pembaca ini memang banyak sekali bentuknya begitu ya. Nah, apakah ada bentuk-bentuk lain yang bisa Tempo breakdown begitu ya, dan juga kira-kira seperti apa rencana Tempo ke depannya terkait ini, mengajak para audiens berpartisipasi dengan redaksi langsung. Ya, terima kasih Mbak Jihan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk saat ini mereka yang bergabung dengan grup Telegram kita baru mereka yang telah terdaftar sebagai register user ya, sebagai pemegang Tempo ID yang masuk bergabung lewat link yang kami kirim lewat email begitu ya. Nah, ke depan kami sedang mengembangkan landing page khusus Tempo komunitas ini agar mereka yang ingin bergabung menjadi lebih praktis ya, menjadi lebih ada shortcut begitu ya untuk langsung bergabung dengan grup yang diminati gitu. Jadi tidak lagi semi tertutup seperti sekarang, tapi memang bisa kita promosikan secara luas begitu ya. Karena landing page, karena linknya itu bisa telah tersedia di halaman yang nanti akan kita luncurkan begitu ya. Tentu di halaman tersebut kita juga akan menampilkan benefit-benefit yang sekiranya bisa didapatkan oleh teman-teman yang menjadi anggota grup Telegram begitu ya. Bagi mereka yang menjadi anggota grup Telegram saja, nanti tentu selain bisa berdiskusi, berinteraksi dengan redaksi, seperti yang dibilang Mas Cahyo tadi, ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya free ya. Kita juga ingin membagi ilmu ya, memberikan manfaat kepada mereka, tidak hanya sebagai pembaca, tapi juga pengetahuan begitu ya. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang free bagi mereka. Namun juga ada event-event premium yang kita harapkan bisa juga diikuti oleh mereka ya. Nanti di program yang sedang kita kembangkan itu kita akan mencoba meningkatkan ya partisipasi mereka itu tidak cuma sekedar pelanggan atau register user saja ya, tapi juga menjadi pelanggan premium gitu ya.
Jadi mereka selain masuk bisa membaca tulisan Tempo seperti yang dibilang Mas Cahyo tadi, mereka bisa menikmati berbagai layanan Tempo yang lain ya, potongan harga kah untuk produk-produk Tempo Store, pelatihan-pelatihan kah ya di Tempo Institute misalnya atau di Tempo Komunitas yang dipotong harganya sekian persen misalnya. Bahkan untuk pelanggan premium ini mereka bisa mengikuti event-event premium itu secara gratis begitu ya. Kalau misalnya mereka yang belum menjadi premium subscriber gitu ya, pelanggan biasa atau orang luar yang belum menjadi pelanggan mungkin harus membayar full begitu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang menarik ini gitu ya. Nah, pelanggan premium atau super subscriber itu gratis gitu karena itu udah menjadi fasilitas yang membedakan mereka dengan pelanggan biasa begitu. Nah, itu paket-paketnya penjelasan mengenai apa saja acaranya itu nanti akan ditampilkan di halaman tersebut yang sekarang sedang kita persiapkan. Jadi bagaimana kita melibatkan mereka di ruang redaksi ini tidak berhenti di level kedua. Kami menyebutnya di internal ini level kedua ya, karena baru 2 dari 3 yang direncanakan begitu ya, interaksi di media sosial itu dikelola oleh Mas Yuda, interaksi di grup Telegram itu dikelola oleh Mas Cahyo, tentu dibantu juga oleh Mas Yuda dan kawan yang lain begitu ya, termasuk teman-teman redaksi. Dan yang nanti yang ultimate gitu ya, yang paling ujung adalah interaksi di level ketiga itu ya, untuk para pelanggan premium atau super subscriber. Nah, ini yang sedang kita kembangkan agar mereka yang berlangganan atau membaca Tempo itu tidak cuma sekedar mendapatkan informasi atau berita saja, tapi betul-betul bisa berpartisipasi dalam proses pemberitaan, dalam proses keredaksian, dan juga bisa mendapatkan benefit lain berupa skill ya, upgrading skill, atau bahkan bisa ikut mengobrol dengan sejumlah narasumber yang eksklusif. Jadi ada banyak sekali plusnya begitu ya setelah menjadi pembaca Tempo. Jadi bukan cuma sekedar informasi saja yang mereka dapatkan, tapi bahkan pada level-level lain yang rasa-rasanya di Indonesia belum ada ya, kecuali nanti di Tempo ya, kalau program tersebut bisa kita rampungkan. Seperti itu. Keren banget. Thank you ya, Kang Ansep ya. Oke, nah aku ke Mas Yuda lagi nih. Berarti apakah nantinya, kalau tadi disebutkan di awal, sudah ada beberapa ini ya, grup-grup dengan sesuai minat masing-masing, ada seni, lingkungan, dan lain-lain gitu. Apakah nantinya Mas Yuda, Tempo ini juga akan membuat topik yang lain gitu ya, soal politik dan hukum, karena kan ya Tempo gitu loh, Tempo ini politik banget, hukum banget gitu. Nanti akan ada itu kah juga grup tersebut, dan kira-kira kapan kalau memang mau ada? Pastinya itu bakal ada, cuma yang harus kita pikirin adalah bagaimana mengelola grup tersebut agar tetap ganyang, agar tetap kondusif gitu, tidak terjadi keributan gitu di dalamnya. Pasti itu pasti akan terjadi. Sedang kami godok bagaimana caranya agar grup tersebut tidak menjadi ajang ribut ya di grup tersebut. Jadi sudah kami pikirkan secara matang ini bagaimana caranya. Untuk hukum juga kami juga sedang mencoba mungkin berdiskusi dengan redaksi bagaimana caranya di grup ini nggak cuma sekedar membahas tentang hukum saja, bisa menjadi grup yang konsultasi hukum juga dengan audiens yang lain gitu. Ketika mereka ada masalah gitu, apakah ada undang-undangnya seperti ini, seperti itu gitu, nanti mungkin bisa bahas di grup, sehingga grup itu akan benar-benar hidup. Apapun grupnya, buat para audiens silakan ngomong aja, kayaknya seru nih grup teknologi gitu, ngomong aja, nanti mungkin kami dan redaksi juga akan mengabulkan. Kalau memang ya betul, kalau grup ataupun grup olahraga nih, mau ada grup olahraga, grup atau grup khusus tentang pelajar mungkin, edukasi, nggak cuma ngomongin politiknya aja gitu, ada edukasinya mengenai politik khusus untuk pelajar biar tidak terbutakan oleh politik gitu. Ngomong aja, nanti bakal kami pertimbangkan, kami diskusikan grup-grup apa saja yang akan kami buat, seperti itu. Gitu, pokoknya terbuka terus untuk masukan-masukan dari audiens ya. Kalau untuk yang tadi grup
politik dan hukum sedang digodok, kita sedang mencari formula yang paling tepat untuk nanti seperti apa ketika sudah berlangsung gitu ya. Thank you Mas Yuda. Aku ke Mas Cahyo sekarang. Berarti Mas Cahyo, kapankah Tempo Komunitas ini akan secara resmi diluncurkan secara terbuka, dan ini karena mengingat selama ini baru terbatas dipromosikan hanya lewat newsletter ya, kira-kira kapan? Betul, Mbak. Selama ini kami baru melakukan soft launching, begitu selama 6 bulan terakhir melakukan promosi hanya melalui newsletter terbatas, seperti itu. Insya Allah rencana kami melakukan grand launching itu di tanggal 20 Mei, bersama dengan launchingnya wajah baru Tempo.co. Dan insya Allah beragam kegiatan diskusi yang seperti tadi disampaikan Kang Ansep dan Mas Yuda, beragam diskusi dan interaksi bersama narasumber ternama akan kami jalankan kembali di bulan Juni dan seterusnya. Serta pembaca setia Tempo sudah bisa mengakses website kami, website resmi kami, komunitas Tempo, seperti itu di bulan depan. Jadi website itu akan memberikan banyak informasi, dan kegiatan-kegiatan apapun saling berinteraksi juga bisa langsung bergabung di website seperti itu. Jadi rencananya di bulan depan di 20 Mei berbarengan dengan launchingnya wajah baru Tempo.co. Seperti itu, Mbak. Wow, luar biasa. Udah nggak sabar banget nih pokoknya peluncuran wajah baru Tempo.co, sekaligus ini ya, peluncuran untuk kita semua yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh para pembaca setia Tempo. Mudah-mudahan lancar sampai nanti supaya bisa memberikan banyak manfaat bagi pembaca, juga manfaat untuk Tempo itu sendiri. Baik. Dan sekarang kita sudah ada di penghujung diskusi nih ya. Mas Cahyo, Mas Yuda, dan juga Kang Anton Septian. Tapi sebelum saya tutup diskusinya, saya akan minta masing-masing dari narasumber untuk memberikan sedikit closing statement-nya untuk harapan di tahun 2022 dengan ada banyaknya rencana-rencana untuk Tempo ini sendiri ke depan. Seperti apa? Saya akan mulai dari Kang Anton Septian dulu. Kang, singkat aja harapannya, ya, Kang. Ya, kami berharap akan lebih banyak pembaca yang bergabung di grup Telegram, karena sekali lagi manfaatnya bukan cuma sekedar mereka menyimak informasi langsung dan bisa berinteraksi dengan teman-teman redaksi, tapi juga ada keuntungan-keuntungan lain seperti adanya pelatihan, ya, upgrading skill dan sebagainya, yang membuat grup ini akan membawa banyak hal yang positif bagi pesertanya begitu. Jadi di satu sisi kami mendapatkan manfaat dengan berinteraksi langsung dengan pembaca, ya, bisa menyerap ide-ide, aspirasi, gagasan mereka, bahkan usulan liputan begitu ya. Di sisi lain pembaca bisa langsung menyampaikan unek-uneknya, kritikannya, gagasannya kepada redaksi, plus yang saya sebutkan tadi manfaat-manfaat lain berupa pelatihan, ya, pelatihan menulis misalnya, atau hal-hal lain yang berguna bagi pembaca. Oke, thank you Kang Anton Septian. Lanjut Mas Yuda, silakan. Ya, Tempo membuktikan bahwa ini adalah Tempo adalah media yang di semua zaman, mau milenial, mau Gen Z, mau baby boomer, semuanya bisa ikutan. Langsung gabung aja di Tempo Komunitas, langsung daftar di Tempo ID. Silakan masukin data-data kalian di situ, daftar di situ, nanti akan menerima newsletter. Gimana caranya untuk bergabung di Tempo Komunitas di grup Telegram seperti apa? Langsung gabung sekarang, jangan pakai nanti. Mantap. Langsung gabung sekarang, jangan pakai nanti. Yoi banget Mas Yuda. Terakhir Mas Ayo. Ya Mbak, kalau dariku selain memang harapanku ini menjadi berkembang gitu ya Mbak, dengan bertambahnya user, bertambahnya interaksi, harapanku selain itu kami ini bisa menjadi jembatan gitu, jembatan diskusi dari seluruh wilayah di Indonesia yang mungkin tidak terjangkau oleh media seperti itu, atau tidak jarang akses ke media nasional, bisa menjadi wadah untuk mengakomodir mereka ini masyarakat dari ujung Aceh sampai Papua, dan kita bisa berdiskusi dengan beragam banyak interaksi dari perwakilan wilayah seperti itu.
Oke, terima kasih banyak untuk tadi Kang Anton Septian, kemudian Mas Yuda dan juga Mas Cahyo. Mudah-mudahan informasi dan juga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi semuanya. Dan untuk para Sobat Tempo, jangan lupa untuk terus kunjungi situs kami di www.tempo.co untuk mendapatkan berita terkini. Dan jangan lupa selalu baca majalah Tempo dan juga koran Tempo untuk mendapatkan informasi mendalam dan juga investigatif yang penting untuk Anda. Versi digitalnya sendiri bisa banget di-download di App Store dan juga Play Store Tempo Media. Akhir kata, saya Dewi Jihan beserta seluruh kerabatku yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye!